Halo, saya Alvalino Kasenda. Dulunya saya seorang model, tapi tepat di tanggal 21 November 2022, saya jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Dan sampai detik ini, saya satu-satunya yang selamat. Waktu saya ke Bali, saya hanya pengen ke Nusa Penida. Ya, tepatnya di tanggal 21 November 2022. Setibanya di Nusa Penida, jam 7 pagi berangkat dari pelabuhan sampai di sana kurang lebih sejam. Dan dari situ kita beranjak langsung menuju ke tempat pertama kita di Broken Beach. Setibanya di sana setelah 20 menit, itu tuh orang lagi rame untuk berfoto di belakang yang ada latar belakang gua. Dan ketika giliran saya berfoto sambil buka baju gitu kan, nunjukin otot-otot saya. Dan ketika saya ngerasa kayak belum puas cuma 4 kali berfoto, saya mau foto yoga handstand. Tangan di bawah, kaki di atas. Di hitungan kelima, itu posisi saya sudah steady. Tapi di tengah-tengah situasi itu, tiba-tiba ada angin kencang yang hantam badan saya. Dan saya berusaha berdiri karena kehilangan keseimbangan. Dan saya mundur. Yang saya pikir masih 5 meter pijakan di situ. Ternyata di rumput tersebut hanya rumput yang memanjang ke arah jurang. Di situ saya kepleset dan saya salto ke belakang. Tanpa sengaja saya jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Saya cuma bisa tutup mata dan pasrah saat itu, bukan lagi berserah. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong. Karena saya pikir itu adalah akhir cerita hidup saya. Saya diambang kematian saat itu. Dan itu cepet banget Bapak Ibu Saudara. Ya nggak sampai 5 detik. Pas saya landing, di situ ada karang dengan air laut selutut. Tapi di detik yang sama ada ombak besar. Jadi pas siap mau mecah saat itu. Dan kaki saya nyungsep masuk ke dalam ombak tersebut. Nah ketika kaki kanan saya masuk ke dalam, itu telapaknya Bapak Ibu Saudara langsung ngadap ke atas. Dan badan saya miring ke kiri. Saya berusaha cover dada sama kepala saya dengan sikut saya sebelah kiri ini. Dan di situ saya ngelihat tulang keluar, pasir masuk, darah di mana-mana. Dan badan saya diombang-ambingkan. Terus ombak yang mecah tersebut narik badan saya ke bagian yang lebih dalam. Saya diombang-ambingkan lagi, nabrak karang, saya ngelihat darah udah di mana-mana. Saya cuma nangis kesakitan sambil saya ngomong dalam hati, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Ampuni saya Tuhan Yesus yang sudah lari dari panggilan Tuhan. Ampuni saya Tuhan Yesus yang sudah menolak panggilan Tuhan. Karena saudara saat itu juga saya teringat ketika saya pelayanan misi pertama kali di Batam. Ya saya mendapatkan perlakuan yang gak enak. Saya marah sama Tuhan, saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan ini pertama dan terakhir kali saya melayani Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Dan akhirnya ketika dapat tawaran pelayanan di bulan November dan Desember, saya tolak semuanya. Dan ketika saya di tengah-tengah lautan itu, semua pikiran-pikiran yang kacau bergumul saya dengan semuanya itu, saudara. Tapi di tengah-tengah itu, saya dengar satu suara yang ngomong kencang banget di telinga kiri saya. Be still. Be still. Tenanglah, tenanglah. Saya tahu itu suara Tuhan Yesus. Saya merasakan kedamaian. Sehingga saya berusaha berenang dengan tangan kanan saya nggak kenapa-kenapa. Seakan-akan dapat kekuatan baru. Dan saya berenang. Ombak-ombak yang tarik saya ke bagian dalam, seakan-akan ombak-ombak tersebut bawa saya ke darat. Saya jatuh jam 9:30 pagi. Baru di rescue jam 3 sore. Sekitar 5-6 jam saya dibawa sendirian. Setelah hampir 5 jam nunggu, di situ rescuer datang. Langsung mindahin badan saya ke tandu. Ya. Tapi karena badan saya cukup panjang ya saudara dan tandunya agak pendek, kakinya kelewat dikit. Nah pas mau ditarik di bagian sebelah yang cuma 25 meter, itu kurang lebih ada 15 orang di atas. Ini yang saya mau saksikan buat saudara. Ketika di atas ada satu orang lokal dari Nusa Penida yang deketin saya. Dia tepuk paha saya. Dia bilang, roh di dalam kamu itu besar banget. Roh-roh di pulau ini gak bisa ambil roh kamu. Roh-roh barong di pulau ini gak bisa ambil nyawa kamu. Dengan kondisi saya kesakitan dan sesak nafas, saya berkata, itu rohnya Tuhan Yesus. Itu roh kudusnya. Saya langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat di Nusa Penida. Sampai di sana saudara, badan saya langsung dibersihin. Pasir-pasir, karang-karang yang masuk di tulang, di tangan kiri saya, bahkan di kaki saya dibersihin. Langsung dipasangin infus dan di ronsen berulang kali. Setelah itu saya melewati banyak sekali
ya, proses di mana harus dioperasi kaki 4 kali, dioperasi, dibelah, dipasangin pen, dicabut lagi tangan, sudah 4 kali dioperasi. Itu proses yang gak enak saudara, tapi di proses itu Tuhan izinkan untuk saya bisa lebih berani bersaksi buat orang lain. Yang dulunya saya takut untuk ngomong tentang Tuhan Yesus ke orang yang beda agama. Tapi selama di rumah sakit, dimanapun saya berada, ada keberanian dari Roh Kudus yang memberikan saya dorongan untuk berdoa buat mereka. Mereka terima Tuhan Yesus, mereka mengalami mujizat, mereka dipulihkan. Ya, saya percaya itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena Yesus yang reigniting my purpose untuk kemuliaan Dia. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Aku percaya sekalipun badai masih bergelora, sekalipun kita masih banyak masalah, sekalipun gunung belum berpindah, tapi ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Dan Dia selalu memberikan hati kita ketenangan. So, percaya saudara, apapun situasimu saat ini, mungkin saudara merasa capek dengan apa yang saudara alami, apa yang saudara gumuli. Saudara ingin menyerah, seakan-akan gak ada jalan keluar. Tapi Tuhan lagi bilang sama saudara saat ini, tenanglah kini hatiku. Itu karena ada tangan Tuhan yang memegang tangan saudara. Itu karena ada hadirat yang menyertai saudara. So, kalau teman-teman pernah ngalamin kesempatan kedua dari Tuhan, entah itu ngalamin mujizat kesembuhan, tentang mujizat ekonomi atau apapun itu, teman-teman bisa bagiin di kolom komentar, sharing sebanyak mungkin, sehingga banyak orang makin diberkati dan dikuatkan. Dan yang paling penting, jangan lupa terus support channel kami, like, share, dan komen. Dan teman-teman juga bisa subscribe di CGN Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.